Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيد الفطر عيد مباركا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah: wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Bertakwalah kepada kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Jamaah Id yang berbahagia, suatu ketika pada tanggal 1 Syawal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah naik ke tangga kedua, lalu Nabi kembali mengucap amin. Lalu naik ke tangga ketiga, lalu Nabi kembali mengucapkan amin. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami mendengarkan engkau berucap amin 3 kali, wahai Rasulullah. Sementara di antara kami tidak ada satupun yang berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada saat itu Jibril datang kepada aku lalu berdoa dengan 3 hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama doa Jibril, syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansarafa minhu wa lam yughfir lahu. Celakalah orang-orang yang berjumpa bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Orang yang celaka bukanlah orang yang tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi orang yang celaka adalah orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun membiarkan Ramadan lewat begitu saja tanpa memohon
pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri kita berharap bisa kembali dalam keadaan fitrah. Fitrah berarti kembali kepada kesucian, sebagaimana ketika terlahirnya kita ke dunia tanpa ada musuh, tanpa rasa benci, tanpa ada iri hati, tanpa ada rasa dendam. Olehnya itu kita diharapkan agar saling memaafkan. Memaafkan adalah menghapus bekas-bekas luka di dalam hati dan tidak mengungkit kembali. Merawat kembali silaturahim dengan keluarga, dengan sahabat, dengan orang-orang di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim sampai ia menyambung kembali. Bahkan batas seorang manusia tidak saling bertegur sapa hanyalah 3 hari, tidak boleh lebih. Kata Nabi, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal seorang muslim yang mengabaikan saudaranya, saling mendiamkan lewat dari 3 hari. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka saling bertemu, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Wa khairuhu alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama mengucapkan salam, assalamualaikum. Meskipun kita yang benar, tapi kata Nabi yang terbaik adalah yang pertama atau yang lebih dahulu memberi salam. Bahkan kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang pahala salatnya tidak akan diangkat ke langit meskipun sejengkal dari atas kepalanya. Salah satu di antaranya, wa akhwani mutasaribani, 2 orang yang saling mendiamkan diri. Oleh karena itu meminta maaf itu baik, akan tetapi jauh lebih baik ketika kita memberi maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naiklah Nabi SAW di tangga yang kedua. Maka Jibril kemudian berdoa, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Kata Jibril, celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup, akan tetapi keberadaan orang tuanya tidak mampu menjadikan dia masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua adalah kunci surga bagi anak-anaknya. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berperang, aku ingin ikut berjihad di jalan Allah, aku ingin mendapatkan pahala mati syahid agar aku bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluargaku. Maka Nabi bertanya, apakah ibumu masih hidup? Masih hidup ya Rasulullah. Kembalilah ke rumahmu, rawat ibumu, berbakti kepada ibumu. Tidak usah engkau mencari surga jauh-jauh, sementara di rumahmu ada kunci surga yang paling dekat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bahagiakan orang tuamu, ridha Allah bagimu. Kita tidak bisa melihat senyumnya Allah, tapi apabila kita ingin melihat senyumnya Allah, lihatlah senyum orang tua kita. Ketika orang tua tersenyum, di saat itulah Allah tersenyum kepada kita. Kata Nabi SAW, ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah tergantung ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua pernah dikandung oleh seorang ibu kurang lebih selama 9 bulan. Kita berada di rahimnya, kita menghisap darahnya, kemana-mana kita dibawa. Itulah perjuangan seorang ibu, lemah selemah-lemahnya. Mungkin kita baru tersadar ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita melahirkan anak pertama, barulah tersadar begitu berat dan susahnya menjadi seorang ibu. Mungkin kita baru tersadar ketika melihat sang istri melahirkan, begitu susahnya sang ibu melahirkan anak. Di dunia ini tidak ada kasih sayang sesama manusia yang melebihi kasih sayang seorang ibu. Dunia belum mengenal kita sebagai manusia. Kita masih dalam kandungan ibu, namun doa ibu sudah bercucuran. Yang pertama kali mendoakan kita
kita adalah ibu kita, dielus-elus perutnya sambil mendoakan kita. Bahkan seorang ibu lebih banyak menyebut nama kita, lebih banyak menyebut nama anaknya dibanding namanya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita lahir, perjuangan ibu antara hidup dan mati. Lalu apakah selesai setelah kita lahir? Justru disitulah awal mula perjuangan ibu kita, yaitu setelah kita lahir. Tatkala ibu mendengarkan tangisan pertama anaknya, itulah yang membuat hati seorang ibu bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Diambilnya anaknya lalu diletakkan di atas perutnya, seolah-olah rasa sakit itu hilang seketika melihat anaknya sudah lahir dengan selamat. Dipeluklah kita. Tengah malam ketika kita lapar kemudian kita menangis, ibu terbangun tengah malam ditimang kita. Bahkan tidak akan pernah dibiarkan seekor nyamuk hinggap di tubuh kita. Kita digendong oleh ibu kita. Bibirnya tidak pernah kering untuk mendoakan kita sambil dibacakan salawat. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bercucuran doa ibu kita sambil kita digendong, sambil didoakan. Nah, jadilah engkau anak yang saleh, jadilah engkau anak yang saleh, anak kebanggaan ibu, kebanggaan keluarga. Ibu berharap kelak suatu saat apabila ibu telah kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anakku, doakan ibu nak, doakan ibu. Ibu berharap engkaulah yang akan menuntun tangan ibu ini masuk ke dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita mulai berbicara, alangkah bahagianya kedua orang tua kita saat mereka mendengar satu kata saja, satu huruf saja yang keluar dari mulut kita. Lalu ibu dengan senangnya kemudian berkata, alhamdulillah, anakku sudah pandai bicara. Dibanggakan kita di tetangga. Mungkin di mata orang lain kita biasa saja sebagaimana baik pada umumnya, tapi di mata ibu kita istimewa. Kita dibangga-banggakan sama tetangga. Sungguh luar biasa kebahagiaan sang ibu melihat kita belajar berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Di langkah yang keempat kita terjatuh, ibu mengucapkan, nak, minta maaf nak, ini kesalahan ibu nak, minta maaf nak. Digendong kita, dipeluk kita, tak bosan-bosannya diajari kita. Semakin hari semakin tumbuh besar kita. Ketika kita berjalan bersama sang ayah, sang anak bertanya, ayah, apa itu ayah? Sang ayah menjawab, itu pohon kelapa nak. Tidak lama kemudian sang anak bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa itu ayah? Dengan sabar ayah menjawab, itu pohon kelapa nak. Ketiga kalinya kita bertanya lagi, apa itu ayah? Dijawab dengan jawaban yang sama, dengan lemah lembut, itu pohon kelapa anakku. Dengan lemah lembut ayah kita menjawab. Bahkan 10 kali kita bertanya dengan pertanyaan yang sama, 10 kali dijawab dengan jawaban yang lemah lembut. Tapi begitu orang tua sudah senja, sudah masuk usia senja, ayah kita sudah pikun. Lalu ayah bertanya, kamu mau kemana nak? Lalu dijawab sang anak, saya mau ke pasar ayah. Kedua kalinya ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, kamu mau kemana nak? Sang anak menjawab, mau ke pasar ayah. Lalu yang ketiga kalinya ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, kamu mau kemana nak? Mau ke pasar ayah. Mulailah suara kita meninggi di depan orang tua kita. Keempat kalinya ditanya lagi, nah kamu mau kemana nak? Ayah, saya mau ke pasar. Tadi saya bilang ayah, saya mau ke pasar ayah. Mulailah kita membentak orang tua kita. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uff
uffin wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia senja dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan engkau mengatakan kepadanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ayah kita banting tulang keras teringat. Terkadang ada seorang ayah yang tidak sempat menikmati masa-masa kecil anaknya karena sibuk merantau mencari sesuap nasi untuk anaknya. Sebelumnya seorang ayah tidak pernah berhutang, tapi ketika kita sekolah di saat ingin membayar uang sekolah, ingin membayar uang kuliah, ayah rela berhutang ke sana kemari, meskipun dicemooh oleh orang lain, dihina sama orang, semua itu diterima dengan lapang dada karena bagi sang ayah yang penting anaknya bisa sekolah. Lalu sang ayah berpesan, wahai anakku, sekolahlah engkau nak, belajarlah dengan sungguh-sungguh nak. Biarkanlah kami saja yang merasakan pahitnya kebodohan nak. Biarkan kami yang dipandang sebelah mata oleh orang, tidak dipandang oleh orang karena kami miskin. Tapi harapan ayah dan ibumu nak, belajarlah engkau dengan sungguh-sungguh, raihlah cita-citamu nak, jadilah engkau seperti harapan ibu dan bapak, jadilah engkau orang nak. Hanya engkau yang kami harap mampu mengangkat martabat keluarga. Ayah kita tidak bisa konsentrasi sholat ke masjid karena mereka fokus untuk mencarikan rezeki. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah tidak kita bayangkan mungkin hari ini kita menjadi ahli ibadah, mungkin hari ini kita rajin mengikuti kajian-kajian keislaman, tapi bayangkan orang tua kita dulu, keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Mungkin ibu kita belum mengenal yang namanya hijab, belum menutup aurat karena keterbatasan ilmu agama yang mereka miliki. Mungkin ibunda kita, ayahanda kita dulu sering meninggalkan sholat, sering tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena keterbatasan pendidikan agama yang mereka miliki. Oleh karena itu kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit di dunia ini kalau tidak orang tua kita miliki. Terkadang kita berpikir nanti saya sukses baru akan kembali menemui orang tua. Ingatlah, di usia senja orang tua tidak butuh kita sukses. Orang tua tidak butuh kita jadi orang hebat. Sehebat apapun dengan kesuksesan kita, dengan nama besar kita bocah kecil di hadapannya. Temui orang tua kita, peluk tubuhnya, dan semakin hari semakin menua. Cium tangannya, mohon ridhonya, tidur lagi pahanya. Tangan mereka gemetar. Tangan ayah kita menanti untuk mengusap kepala kita. Ayah kita mengusap kepala kita lalu berkata, ya Allah, anakku, anak kebanggaan ayah, cepat sekali rasanya waktu berlalu nak. Anakku, kutiman dulu kau nak, badanmu memanjang, lalu tak bisa kutiman, ku gendong kau nak. Lama kelamaan makin hari makin tinggi badanmu nak, tak mungkin ku gendong lalu ku gandeng kau nak. Makin hari badanmu makin tinggi, lebih tinggi dari badan ayahmu, tak bisa lagi ayah gandeng lalu kurangkul engkau nak. Lama kelamaan engkau makin tinggi, ayah yang kau rangkul. Semakin hari ayah semakin tua, ayah mulai merungkul nak. Kau tuntun ayahmu bak anak kecil. Suatu saat anakku, suatu saat engkau akan memandikan ayah. Suatu saat engkau akan memandikan ayah, kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah. Ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai seorang mayit, ketika kau basuh tangan ayah nak, sebagai seorang mayit, ingatlah nak, tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu nak. Tangan yang dingin ini adalah tangan yang setiap hari mencarikan nafkah untuk menghidupimu nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu ke jalan yang benar anakku. Tolong nak, ketika engkau basuh pundak ayahmu ini nak, ketika pundak ayahmu ini engkau basuh, ingatlah nak, kau pernah berada di atas pundak ayahmu ini. Tapi tolong nak, jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangisan
kekesalan, menangislah karena kebahagiaan, karena telah menuntun ayahmu pada husnul khatimah. Bisikkan di telinga ayahmu nak pada saat ayah menjelang sakaratul maut, bisikkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, terkadang kita merantau jauh dari sang ibu, sang ayah. Kadang kita lupa memberikan kabar kepada mereka. Jangankan pulang menemui mereka, menelpon saja, menanyakan kabar, kadang sangat jarang sekali. Padahal orang tua yang sudah saja itu sangat berharap kehadiran anaknya di sampingnya di akhir-akhir kehidupannya. Mungkin kita sering mengirimkan uang, tapi bukan hanya itu yang diharap orang tua kita. Yang diharap orang tua kita kehadiran sosok anaknya yang dicintainya berada di sampingnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, mungkin kita masih ingat pada saat pesta pernikahan kita berlangsung, datang keluarga sanak famili dari berbagai daerah, bukan karena kita, tapi karena jasa orang tua kita yang mereka lihat. Bahkan mungkin di antara kita di sini ada yang merantau, meninggalkan orang tua 10 tahun, 20 tahun yang lalu, karena mungkin di kampung tidak dianggap siapa-siapa. Kita punya saudara yang banyak. Kita orang miskin, orang tua kita orang miskin, kita tidak punya apa-apa. Namun bayangkan saat itu siapa yang selalu memberikan semangat? Tentu orang tua kita. Akhirnya kita merelakan diri untuk merantau ke kampung orang yang jauh dari keluarga. Di saat kita dibina, orang tua kita justru membela kita, membesarkan jiwa kita. Mungkin hari ini kita sudah sukses di perantauan. Itu tidak lepas dari doa-doa orang tua kita yang dipanjatkan ke langit, yang tidak seorang pun yang tahu, dan nama kita senantiasa disebut-sebut, bahkan lebih banyak menyebut nama kita dibanding namanya sendiri. Terkadang kita merantau, kita sudah sukses, kita sudah hebat di kampung orang seperti saat ini. Namun ingatlah, bayangkanlah, begitu kita sudah sukses, orang tua sudah tiada. Orang tua tidak lagi mampu menikmati kesuksesan kita. Dulu orang tua kita makannya susah, sekarang kita sudah makan yang enak, tapi semua itu tidak bisa lagi dirasakan oleh orang tua kita. Orang tua hanya bisa merasakan bagaimana berjuang dan bagaimana membesarkan kita. Bayangkanlah Bapak Ibu, sejelek-jeleknya rumah orang tua di kampung, sekecil-kecilnya rumah orang tua di kampung, sebesar-besar rumah kita, orang tua tidak akan pernah rela meninggalkan rumah kecilnya. Orang tua tidak akan mau meninggalkan gubuk kecilnya. Kenapa? Karena di situ ada kenangan, di situ ada banyak kenangan-kenangan saat kita dikandungnya, saat kita dilahirkannya, saat kita kecil bermain dengan saudara-saudara kita. Semua itu tidak bisa ditinggalkan oleh orang tua kita. Kenangan-kenangan itulah yang menyebabkan mereka tidak akan pernah rela meninggalkan gubuk tuanya, meskipun rumah anaknya sangat besar. Karena di situlah kita bermain-main di rumah tua itu. Kenangan saat kita bersenda gurau dengan adik-adik kita, kakak-kakak kita di rumah tua itulah, di situ banyak sekali kenangan dengan orang tua kita yang tidak bisa ditinggalkan. Kehadiran orang tua baru terasa ketika orang tua sudah wafat. Begitu ibu kita sudah meninggal, barulah kita tersadar apa gunanya harta, apa gunanya semua kekayaan kalau tidak bisa dinikmati oleh ibunda kita. Kita pulang kampung. Bila kita pulang kampung melihat rumah tua itu, terkesanlah, teringatlah ibunda kembali. Akhirnya kita melepaskan kerinduan. Terkadang kita datang di tempat-tempat di mana ibunda kita sering duduk, datang di tempat di mana ibu kita sering berbaring, melihat sajadah, melihat tasbih yang dulu sering digunakan oleh ibunda kita. Terkadang ada kerinduan yang mendalam. Kita buka lemari, kita lihat pakaian-pakaian ibunda kita, kita lihat daster ibunda kita, kita lihat sarung ibunda kita. Terkenanglah, teringatlah, terbayanglah ibunda kita. Kita rindu dengan ibunda, namun apa daya, ibunda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya memohon keikhlasan hati Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati. Lunakkan hati kita. Saya mohon hadirkan orang tua kita di hadapan kita. Bayangkan orang tua kita
Mungkin di sini ada yang orang tuanya masih hidup dua-duanya, doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Mungkin di sini ada yang ayahnya sudah kembali kepada Allah, ada yang ibunya sudah kembali kepada Allah, atau bahkan mungkin ada yang dua-duanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan wajah orang tua kita, hadirkan di hadapan kita lalu kita doakan orang tua kita. Bayangkan wajah ibunda jika masih bisa dibayangkan. Bayangkan wajah ayahanda kita jika masih bisa dibayangkan. Lalu hadirkan di hadapan kita lalu kita berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada, pertama doakan orang tua kita, bersedekah untuknya. Ketika kita bersedekah atas nama orang tua, pahalanya ada dua, orang tua mendapat pahala dan kita juga mendapatkan pahala. Bayar utang-utangnya, tunaikan nazarnya, jalankan wasiatnya, bersilaturahmi dengan sahabatnya yang masih hidup, dan jika orang tua punya kebiasaan baik maka lanjutkanlah. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengajak para jemaah, hadirkan orang tua kita di hadapan kita, lalu sama-sama kita membacakan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada bapak kita, kepada ibunda kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tangga yang ketiga. Lalu kemudian Jibril berdoa, syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Celakalah orang yang bila nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dia tidak bersalawat kepadanya. Ketika Jibril berdoa, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan, didoakan oleh Jibril sebagai penghulu malaikat. Lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Ketika penghulu malaikat berdoa, diaminkan oleh penghulu para nabi, adakah kemungkinan doa itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Salawat yang kita baca itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, pulang dari salat Id, temui orang tua kita, cium tangannya, peluk tubuhnya, bersimpuh di depannya, mohon ampunannya, meminta maaf kepadanya. Mungkin dulu kita pernah menyakiti hatinya, minta maaf kepadanya, minta ridhanya. Yang orang tuanya sudah tiada, ziarahi kuburnya, doakan. Yang orang tuanya jauh, telepon, bahkan video call, minta ampunannya, minta ridhanya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, mari sama-sama kita introspeksi diri. Lihat wajah kita, bayangkan wajah kita. Apakah wajah ini bakalan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Apakah mata ini bisa memandang Allah di surga, atau mata ini akan meleleh dibakar oleh api neraka yang sangat panas? Apakah mulut kita ini bisa minum di telaga Rasulullah, atau justru mulut kita ini yang akan memakan dua zakum di neraka hingga meleleh isi dalam kita? Kita harus mengintrospeksi diri sendiri. Jangan bangga dengan pujian, jangan bangga dengan pujian, karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وهذب واعلموا أن الله تعالى سد على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ونسألك رزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم أعز المسلمين والمسلمات اللهم أعز المؤمنين والمؤمنات في إندونيسيا وفي بابوا وفي مراوكي وفي كل مكان. ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين يا الله ارحمنا يا أرحم الراحمين يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأولادنا وأستاذنا من النار أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Mari kita saling bermaaf-maafan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.